Perdebatan panas kembali terjadi. Dua pendeta saling berseteru. Satu meyakini Tuhan itu tiga dalam konsep Trinitas, sementara yang lain bersikeras Tuhan hanyalah satu. Pertentangan ini memunculkan tanda tanya besar. Mana yang benar? Di sisi lain, justru dari polemik inilah mu'alaf Tiarastari akhirnya memilih jalan Islam. Apa alasan yang membuatnya begitu mantap berpindah keyakinan? Pertanyaan pertama, Bapak Pendeta, bagaimana cara praktis menjelaskan Trinity kepada orang bukan Kristen? Karena banyak orang yang bertanya, kenapa kok Allahmu ada tiga? Itu bukan, bagaimana kita bisa menjelaskan? Ada orang pernah tanya sama saya begini, Pak, tolong jelaskan pada saya Tritunggal. Kalau saya mengerti, saya akan jadi Kristen. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena orang hanya bisa mengerti kalau Roh Kudus mencerahkan dia. Tapi Roh Kudus baru diberikan orang kalau orangnya orang percaya. Jadi kalau dia percaya, dia akan diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diberikan pada dia, maka pikirannya dicerahkan. Waktu dia baca kitab suci, dia mengerti. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Jadi kamu harus punya Roh Kudus, baru saya jelaskan. Bagaimana cara kamu punya Roh Kudus? Kamu harus percaya Yesus dulu. Baru saya jelaskan. Nanti kamu mengerti. Allah itu Ya kan? tiga tapi satu, Tritunggal Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus. Itu fakta atau fitnah? Bagi Katolik and the gang, Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon, Advent and the gang, ya, Allah itu Tritunggal Maha Kudus, Maha Kudus apa Maha Sesat ya? Maha apa lagi? Ya, yes, pokoknya itulah. Tiga tapi satu. Itu adalah fakta. Tapi bagi Kristen fitnah. Sebab Allahnya orang Kristen satu. Ya, Yohanes 5 ayat 44. Esa. 1 Matius 27, Matius 19 ayat 17. Esa, Yohanes 5 ayat 44. Roh, Yohanes 4 ayat 24. Maha hadir, Ibrani 4 ayat 15. Punya nama Yesus Kristus, ya, Wahyu 1 ayat 8. Jadi Allah itu Tritunggal. Bagi kelompok Katolik dan the gang itu fakta. Bagi Kristen fitnah. Ada banyak lagi. Surga. Bapak Ibu, surganya Katolik juga beda sama surganya Kristen. Ya, ini saya memberi edukasi ya. Saya memberi edukasi dalam Bingkai Indonesia Pancasila loh, ya. Supaya kita tahu. Lah memang beda kok. Ya. Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon, Advent, Oneness, Yesus Only, ya, semua gereja-gereja di luar sana itu memang beda. Dia bukan Kristen, surganya beda, Allahnya beda, ya toh, dilantiknya beda. Tuhan dilantik 325 kok bagi mereka. Bahkan sampai hari ini kagak dilantik-lantik. Yesus itu bagi mereka masih gondrong di surga, belum dilantik, belum dilantik jadi Tuhan. Astagfirullah. Supaya semua ngerti ya. Oh, Tritunggal itu bagi Katolik dan teman-temannya fakta, tapi bagi Kristen fitnah. Nama saya Jesslyn Thea Lestari, saya sendiri adalah seorang Cindo, saya dari kota Pontianak, kelahiran Pontianak. Kenapa kita masih percaya Tuhan? Terus kenapa Tuhan kita harus ada tiga? Nah, itu coba bisa dijelaskan. Nah, kenapa Tuhan kita harus mesti ada tiga? Karena penjelasan yang paling normal adalah Tuhan, bisa Allah Bapa adalah penguasa semesta langit dan bumi, betul? Kita menyembah Allah Bapa karena Allah Bapa memang pencipta langit dan bumi. Oke, fine, I can accept. Yesus Kristus, kenapa kita masih percaya Yesus Kristus sebagai bagian dari Tritunggal, tapi kesatuannya satu? Karena Yesus Kristus telah berkorban, anak Allah. Dengar ya, anak Allah. Tadi Allah Bapa, nah ini sekarang anaknya. Anaknya turun ke dunia ini untuk disalibkan dan dijadikan kutuk karena dosa kita. Dosa umat manusia menjadi kutuklah anak Allah ini, dan saat anak Allah disalibkan, kutuk kita terhapuskan dan berserah dengan dosa-dosa kita. Karena diserap lah, istilahnya kayak diserap, like magnet. Oke nggak? Oke lah, fine. Kata ajaran kasih kan? Fine, oke, fine. Sekarang kita masuk ke Roh Kudus. Roh Kudus adalah katanya roh yang yang akan menghinggapi kita ketika kita hidup di dalamnya jalan Yesus Kristus, dalam ajaran Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus Kristus, akan ada Roh Kudus yang hidup bersama dengan kita.
pertanyaan saya mulai keluar. Saya udah mulai nggak terima nih. Kayak gini. Jadi kalau roh saya keluarin, terus masukin Roh Kudus, bisa hidup nggak? Kan sama-sama roh. Saya roh manusia, saya ngaku saya manusia namanya Jesslyn. Nah, coba nih saya di stop jantungnya. Terus dibilang, saya kan percaya dengan Yesus. Saya percaya, saya ini dan saya yakin 100%. Coba hentikan jantung saya, replace Roh Kudus aja di dalamnya. Bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, kenapa kita harus punya Roh Kudus? Emang roh kita nggak cukup? Terus pertanyaan saya, bagaimana jutaan orang di dunia ini yang lain yang nggak punya Roh Kudus? I see they live it fine. Mereka baik kok. They did a good things. I see it by my own eyes. Mereka berdoa dan bersabda setiap saat. Berarti apa penjelasan Roh Kudus? Roh yang menyertai kita. Dan kedua, gimana cara saya validasi? Ini Roh Kudus atau roh setan? Sama-sama roh kan? Yang masuk ke tubuh saya. Misalnya dibilang, oh saya bisa melihat pandangan Roh Kudus masuk. Oke, apa yang dilihat? Mungkin angin ya, mungkin sosok, mungkin bayangan, mungkin something lah yang spiritual. Masuk ke saya. Emang dalam saya bisa ada pengecekan gitu, kayak pengecekan kakak. Soalnya Roh Kudus nomor kakaknya berapa, ini bener gak ini? Kan gak ada kan? Jadi apa yang kita undang gitu loh. Because it's dangerous. Karena saya ada belajar filosofi lain, how to summon demon atau something ya. Itu tuh when you believe, when you summon, dan ketika kamu put all of your faith into it, barang yang gak nyata pun bisa nyata dan bisa masuk. Setan tuh tidak bisa mudah masuk ke manusia unless you accept it and you open it up for them. Ketika kamu undang, kamu tidak tahu, kamu undang Roh Kudus, but you don't know what is Roh Kudus, right? Nah, kamu undang dia masuk. Yakinkah yang masuk Roh Kudus? Belum tentu kan. Nah, jadi dalam konsep itu saya sudah terpecahkan. Saya memang nggak percaya dengan konsep-konsep Roh Kudus karena menurut saya kita punya roh manusia kok. Harusnya roh yang dibimbing itu roh kita. Pastikan roh kita itu tuh bukan roh-roh yang sangat suka untuk berdosa. Pastikan bahwa hati nurani kita itu selalu berusaha untuk melakukan yang baik, berusaha untuk memperbaiki jika kalau kita salah. Kan? Kita tidak perlu ditambahkan roh, kita perlu ditambahkan pengetahuan karena manusia tanpa pengetahuan nih. Harusnya kan itu kayak konsep-konsep yang kita mesti mengerti ya. Nah, konsep pertama konsep bagian ketuhanannya kita, konsep mengenai originalitas kita punya kitab, terus konsep-konsep mengenai nabi-nabi kita. Harusnya kita pelajari satu persatu kan, sampai kita tahu secara mendalam sebenarnya siapa sih yang kita sembah, siapa yang kita percaya dan siapa yang we put faith on, dan apakah benar yang kita percaya adalah Tuhan yang akan memegang kunci dari akhirat tersebut. Karena itu adalah fungsi kita di dunia ini untuk menemukan siapa Tuhan kita, right? Kalau kita aja Tuhan kita nggak bisa temukan, nggak usah hidup. Susah banget hidup lu. Udahlah di dunia ini susah kan. Banyak cobaan, banyak ini. Menemukan yang namanya pencipta kita saja dengan berbagai teknologi informasi kita nggak bisa. Sia-sia hidup kita. Kasihan diri kita sendiri. Itu yang paling kasihan ya. Masalah kayak you want to search for materialistic, mau jadi materialistic di dunia ini gampang. And you have opportunity a lifetime kok. Nggak akan berhenti opportunity itu. Kamu bisa kaya pada umur berapapun asal kamu berusaha. Tapi ketuhanan jika misalnya hati kamu tidak dibukakan, jadi hidayah diberikan pada kamu. Jika nih, coba bayangkan, kalau Allah tagih setiap nafas yang kamu tarik, setiap organ yang kamu tarik itu punya harga ya, kamu bisa bayarkah? Nggak bisa kan? Jadi itu is our responsibility to find which one is our God. Pakai akal dan pikiran yang sudah diberikan. Nah, dari akal pikiran yang sudah diberikan itu ada statement-statement dari agama saya sebelumnya itu untuk seperti di pause gitu, di blockade. Jadi seperti ada blockade di mana you must follow. We are not angels. We are not angels and you're not God gitu loh. See the comparison ya. Kalau angels and God, yes. Angels tidak punya pilihan lain selain obey. Kita tuh human. Human yang diberikan pikiran, kemampuan pikiran kita dan hati. Dua hal itu haruslah dipergunakan agar kita menjadi manusia yang sempurna di mata Allah, betul? Nah, kan kita bukan angels, kita nggak harus obey. It's okay to ask question because we have mind, right? It's okay to analyze things karena memang harus segala sesuatu itu masih dipikirkan supaya hal itu benar-benar membuahkan hal yang positif. Dan jangan sampai misalnya ada bahaya kalau kamu tidak pikirkan, kamu tidak akan mendapatkan warning signs-nya. Itu yang harusnya kita dapat di hidup ini. Supaya, kenapa? Dengan melakukan hal itu saja hidupmu akan lebih mudah gitu loh. Kita tidak akan mudah terjumus dengan masalah-masalah berhubungan duniawi. Itu secara duniawi ya. Apalagi secara akhiratnya. Secara akhiratnya we have to believe bahwa Allah itu sudah menetapkan jalan hidup kita seperti apa. Itu yang mesti kita percaya dulu. Nah, in order for us untuk bisa percaya itu, kamu mesti tahu Allahmu yang mana. Mana Tuhanmu dulu.
Kalau Tuhanmu semuanya aja kamu cap cip, mau gimana jalan hidupmu bisa benar? Mau satu orang punya 5 gitu jalan hidupnya, nggak mungkin kan? Nah itu yang harus we find as a human being gitu loh. Jadi kenapa I question my previous religion which is Christian? Karena jawaban-jawabannya tidak terjawab. Jawaban-jawaban yang harusnya diberikan, pedoman-pedoman dari agama yang karena kalau dibilang, aduh kamu kurang belajar nih, kamu langsung mendikte kami. Kenapa dulu saya tidak dijelaskan? Kenapa hal-hal seperti kristologi, kayak kristologi 101 gitu tidak diberikan kepada kita? Berikanlah salah atau benar informasi yang negatif atau positif nanti impactnya ke kita. Yang penting kita tahu supaya kita tuh melatih bibit-bibit manusia yang bisa berpikir. Bukan melatih donkey gitu loh, bukan melatih kedelai gitu hanya untuk mengikuti. Kita tuh harus bisa berpikir. Karena itulah yang membuat manusia itu sempurna. Apapun yang meneglect our right to learn, itu berarti sudah meneglect our right to live sebagai hak asasi manusia. Sebenarnya itu sudah melanggar. Jadi itu saja base-nya. Dan itu yang saya paling mendapatkan dalam Islam, karena semua barang di Islam itu bisa dipikirkan, ada logikanya, ada dalilnya. Even when we don't like it, ketika hal itu berat dilakukan atau kita tidak suka. Tapi ada penjelasannya, kita bisa terima, oh ya benar ya, emang begini. Susah sih, tapi ya benar, nggak bisa kita sanggah. Paling cuma hati kita agak ngeluh doang. Nah itu loh yang mesti diajar agama. Gimana caranya berpedoman hidup sampai yang benar, gimana supaya hidup kita itu, supaya akhirat kita minimum kita bisa menjamin. Kalau dunia kita, nggak ada yang bisa menjamin, kita semua kan bukan peramal ya, tapi kita bisa hidup di jalan yang lebih benar. Dan dengan kalau misalnya kita percaya dengan Allah, yakinlah jalannya akan jauh lebih mudah, dan jauh lebih dihindarkan dari bahaya-bahaya, karena itu our makers gitu. Kita nggak perlu terlalu berpersepsi, oh besok masih gimana. Kalau baik-baik persepsi gitu, nggak usah peluk agama, jadi ateis saja, enak. Persepsi itu semuanya, benar-benar kita plan out dengan itu, gak usah pegang agama. Kalau mau pegang agama, biarkan jalan sesuai dengan jalannya Allah. Begitu persepsi saya. Perdebatan soal Tuhan 3 atau 1 memang tak pernah sepi dari kontroversi. Namun, kisah Tiara Stari yang berani mengambil keputusan besar dengan menjadi mu'alaf menambah babak baru dalam pencarian kebenaran. Bagaimana menurut Anda? Apakah Tuhan benar 3 atau 1? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar diskusi seperti ini terus berlanjut.